Konten ini membahas secara lengkap pertarungan antara Jack Hanma dan Izo Motobe. Jadi, kalau kamu belum membaca bagian ini dan nggak mau kena spoiler, sebaiknya skip dulu video ini. Di chapter ini, kita diperlihatkan rumah Tokugawa. Di sana, Izo Motobe sedang berbincang dengan Tokugawa. Motobe menyatakan bahwa ia sangat ingin bertarung melawan Miyamoto Musashi, lalu menanyakan pendapat Tokugawa. Namun, Tokugawa hanya diam tanpa memberi respon. Motobe memohon sekali lagi, menegaskan bahwa dirinya benar-benar ingin melawan Musashi. Setelah terdiam sebentar, Tokugawa menolak untuk mengadakan pertarungan tersebut. Tiba-tiba, Motobe justru mengucapkan kata-kata seolah membaca pikiran Tokugawa, membuat sang tuan rumah terkejut dan merasa terancam. Akhirnya, dengan gugup, Tokugawa pun menyetujui. Motobe kemudian berkata, "Siapapun yang menentang atau menghalangi keinginanku untuk bertarung dengan Musashi, dia harus berhadapan langsung denganku." Tokugawa mulai merasa takut, karena kali ini Motobe jelas tidak main-main. Motobe menambahkan lagi, "Berikan aku kesempatan untuk membuktikan diriku menghadapi Miyamoto Musashi. Dengan syarat, semua jenis senjata diperbolehkan." Tokugawa akhirnya menyanggupi dan berkata, "Aku akan menghapus aturan lama di pertandingan, lalu menggantinya dengan aturanmu." Motobe pun meminta agar aturan baru itu memperbolehkan semua teknik, seluruh pengetahuan bertarung, dan penggunaan senjata tanpa batas. Entah itu pisau, rantai, bahkan bahan peledah sekalipun. Meski sebenarnya Tokugawa tidak setuju, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Setelah pembicaraan selesai, Motobe segera bergegas keluar. Saat berjalan, ia dikejutkan oleh seseorang yang muncul di depannya. Ternyata itu Gaya. Gaya menyapanya dengan santai, mengatakan bahwa sudah sangat lama mereka tidak berjumpa. Setelah itu, mereka berdua pergi ke dojo milik Motobe, sebuah tempat latihan bela diri bersenjata. Gaya langsung kagum melihat koleksi senjata yang tersusun di sana. Motobe lalu bertanya, "Apa kamu suka senjata?" Gaya tersenyum dan menjawab bahwa ia sangat merindukan tempat ini. Ia pernah menghabiskan banyak waktu berlatih di dojo tersebut. Gaya menambahkan, rasanya seperti anak kecil yang masuk ke toko permen, penuh semangat dan antusias. Sambil memegang salah satu senjata, Gaya memuji koleksi milik gurunya. Motobe hanya tertawa kecil melihat tingkah muridnya itu. Gaya lalu menambahkan, senjata-senjata Motobe sangat unik. Meski jarang digunakan, semuanya terlihat tajam, dan masing-masing memang dirancang untuk tujuan tertentu. Menurut Gaya, yang membuat koleksi itu keren adalah efisiensi dan keunikannya. Setiap senjata punya bentuk khas dan fungsi tersendiri. Motobe pun menjawab bahwa ia juga merindukan dojonya. Ia menambahkan, tempat ini adalah lokasi paling aman untuk bersembunyi. Namun Gaya sedikit bingung dengan maksud perkataan gurunya. Tak lama kemudian, Motobe mengajak Gaya untuk latihan bertarung tanpa aturan. Sudah lama mereka tidak berhadapan sebagai guru dan murid. Gaya sempat terkejut dengan tantangan itu, tapi ia menerima dengan penuh percaya diri. Ia bahkan berkata, "Mulai sekarang, dojo ini tidak akan jadi tempat yang aman lagi." Adegan kemudian berpindah ke sebuah bar. Di sana, Yujiro dan Musashi sedang minum bersama sambil membicarakan Motobe. Yujiro mengatakan bahwa Motobe adalah petarung yang kuat, karena ia bertarung bukan untuk olahraga. Musashi menambahkan, gaya bertarung Motobe terlihat seperti orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Musashi juga berkata, jika Motobe diberi waktu untuk menyusun rencana dan dilengkapi semua senjata yang ia butuhkan, levelnya akan jauh berbeda dari petarung manapun yang pernah ia hadapi. Dengan kemampuan menggunakan berbagai macam senjata, Motobe menjadi semakin berbahaya. Yujiro kemudian menegaskan bahwa Motobe adalah petarung unik karena ia menggunakan seni bela diri yang langka, bahkan hampir dilupakan. Yujiro menyebut bahwa apa yang digunakan Motobe adalah seni bela diri shinobi atau teknik ninja. Mendengar hal itu, Musashi sedikit terkejut dan menatap Yujiro dengan serius. Kembali ke Motobe dan Gaya yang bersiap melakukan latih tanding. Gaya berkata, "Dojo ini memang tempat yang aman, tapi tidak untukku, apalagi lawan yang kuhadapi adalah guruku sendiri." Motobe menanggapi dengan tenang, "Kau terlalu banyak bicara, kalau mau silahkan lakukan persiapan dulu." Namun Gaya menjawab, "Aku tidak butuh persiapan, petarung sejati selalu siap, siapapun lawannya, kapan saja, dan dimanapun." Gaya maju selangkah dan bertanya, "Bagaimana kita menentukan siapa pemenangnya?" Motobe sempat berpikir sejenak, tapi tiba-tiba Gaya terlihat seperti mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan langsung menyerang.
Dengan sigap, Motobe berhasil menahan serangan itu. Ternyata, yang keluar dari mulut Gaya adalah kapsul berisi cairan asam. Motobe berkata, "Aku sendiri yang pernah mengajarkan teknik ini padamu. Andai saja cairan itu berhasil mengenai wajahku, aku pasti dalam masalah besar." Gaya hanya tertawa, lalu Motobe mengambil sapu tangan untuk membersihkan cairan asam yang menempel di tangannya. Saat Motobe sedang membersihkan tangan, Gaya tiba-tiba mengeluarkan jarum di genggamannya, lalu memukul ke arah Motobe. Namun serangan itu meleset. Gaya kaget karena Motobe berhasil menghindar dengan cepat. Bahkan, Motobe menjatuhkan sapu tangannya tepat di kepalan tangan Gaya, lalu seketika mengikat tangannya dengan gerakan cepat. Dengan sapu tangan itu, Motobe langsung membanting Gaya ke belakang. Gaya terhempas keras ke lantai. Motobe kemudian memutar lengannya hingga Gaya berteriak kesakitan. Kini Motobe berhasil menguncinya. Ia lalu melepas sabuknya sendiri dan mengikat lengan Gaya dengan kuat. Motobe berdiri, lalu berkata dengan tenang, "Kau sama saja seperti dulu, tidak pernah bisa mengalahkanku." Adegan berpindah, kita diperlihatkan Jack Hanma yang tengah berbicara dengan Tokugawa. Jack mengatakan bahwa tubuhnya kini semakin besar dan tinggi. Dia menegaskan kalau tubuhnya sudah mencapai batas maksimum, tingginya 243 cm dan beratnya 201 kg. Jack lalu menyatakan keinginannya, "Aku ingin bertarung dengan Miyamoto Musashi." Namun Tokugawa menjawab, "Sayangnya, ada seseorang yang menentang permintaanmu itu." Kemudian Tokugawa mengatakan bahwa orang yang menentang pertarungan antara Jack dan Musashi adalah Motobe. Jack tampak tidak percaya, ia bahkan bingung, kenapa harus Motobe? Jack lalu berkata, "Kalau aku punya masalah dengan Musashi, kenapa aku harus melawan Motobe dulu?" Tokugawa menjawab singkat, "Memang kenapa kalau Motobe?" Jack terus bertanya-tanya, seakan meremehkan Motobe. Saat itu Tokugawa hanya menatapnya dan berkata, "Motobe mungkin terlihat lemah, tua dan rapuh, tapi sebenarnya dia penuh misteri. Tidak ada di antara kita yang benar-benar tahu siapa Motobe sebenarnya." Tokugawa kemudian bertanya, "Jack, apakah kau pernah punya pengalaman bertarung menggunakan senjata?" Jack menjawab bahwa ia tidak pernah. Ia hanya pernah berhadapan dengan 3 orang preman sekaligus dan tetap berhasil menang. Tokugawa pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, temui Motobe secepatnya dan lihat sendiri seberapa kuat dia sebenarnya. Ingat, kau tidak akan bertemu dengannya di ring atau arena, tapi di sebuah taman." Jack pun sudah sampai di taman. Ia melihat sekeliling mencari sosok Motobe. Saat itu ia teringat perkataan Tokugawa, Motobe mungkin tampak tidak berbahaya dari luar, tapi ia selalu punya sesuatu, bisa saja pedang, pisau, rantai, bahkan bom. Intinya, Motobe tidak bertarung demi status atau olahraga yang sportif. Baginya, satu-satunya tujuan dalam pertarungan adalah menang. Dan akhirnya, siluet Motobe mulai terlihat dari kejauhan. Jack hanya tersenyum lalu melangkah maju, langsung menghampiri Motobe. Motobe mengatakan kalau tubuh Jack memang besar, seperti yang orang-orang sering bicarakan. Ia lalu menambahkan, gara-gara kedatangan Jack, ia bahkan sudah tidak bisa menikmati rokoknya lagi. Motobe kemudian menjatuhkan puntung rokoknya. Namun, sebelum puntung itu menyentuh tanah, ia langsung memukulnya dengan tangan. Puntung rokok itu melesat cepat seperti peluru, tepat mengarah ke mata Jack. Serangan itu berhasil. Satu mata Jack tidak bisa lagi melihat. Tanpa buang waktu, Motobe segera melanjutkan serangan dengan tendangan keras yang mengenai wajah Jack. Jack sempat terhuyung, tapi masih bisa berdiri. Ia menatap Motobe sambil memegang matanya, lalu berkata bahwa mata kirinya kini sudah buta. Anehnya, luka itu tidak membuatnya takut atau mundur, justru membuat Jack semakin bersemangat. Saat Jack melepaskan jasnya, tiba-tiba Motobe mengeluarkan katana dari punggungnya dan langsung menebas kaki kanan Jack. Jack berteriak kesakitan sambil memegang kakinya. Tapi Motobe belum berhenti. Ia kembali menebas, kali ini ke kaki kiri Jack. Jack pun merintih kesakitan hingga akhirnya jatuh berlutut. Melihat itu, Motobe berkata meski Jack sudah berlutut, tubuhnya tetap terlihat besar. Sebelum Jack bisa bangkit, Motobe langsung menebas kepalanya hingga Jack terjatuh seketika. Namun, Motobe masih menyuruh Jack bangun, karena ia tahu Jack tidak mungkin tumbang hanya dengan serangan itu. Benar saja, Jack yang jatuh malah tersenyum, lalu berdiri dengan kepalanya. Setelah berdiri, ia berkata dengan sombong bahwa pertarungan ini baru terasa adil jika Motobe menggunakan senjata. Ia kemudian merobek jas yang dipakainya. Suara robekan itu membuat orang-orang di sekitar taman menoleh, memperhatikan pertarungan keduanya. Jack teringat ucapan Tokugawa sebelumnya, bahwa Motobe berbeda dengan petarung lain yang pernah ia hadapi. Ia lalu berkata,
Motobe bukanlah sekedar petarung, melainkan seorang pejuang sejati yang memahami arti pertarungan. Mendengar itu, Motobe hanya tersenyum. Jack menambahkan bahwa ia tidak akan membiarkan Motobe merendahkan para petarung sepertinya. Tanpa basa-basi, Jack melayangkan tendangan keras ke arah Motobe. Tubuh Motobe terlempar jauh, namun anehnya, Jack merasakan sakit pada kakinya sendiri. Saat ia melihat ke bawah, ternyata sebuah kunai sudah tertancap di kakinya. Ternyata, sebelum tendangan mendarat, Motobe sudah menyiapkan senjata itu. Jack mencabut kunai dan membuangnya. Pertarungan mereka menarik perhatian orang-orang sekitar taman yang mulai berkumpul dan bertanya-tanya apakah ada perkelahian. Tiba-tiba, Jack mengangkat kakinya tinggi-tinggi untuk menginjak Motobe. Tapi Motobe dengan cepat menahan injakan itu menggunakan pisaunya. Jack merasakan sakit di kakinya. Lalu Motobe menyayatnya sekaligus. Walau kakinya terluka, Jack tidak berhenti. Ia malah tersenyum, membuka mulutnya, lalu menggigit bahu Motobe dengan keras. Gigitan Jack semakin dalam, tapi Motobe tetap tenang. Ia berkata bahwa gigitan itu tidak cukup untuk merobek bahunya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, Motobe menarik bahunya dengan paksa hingga gigi Jack rontok berhamburan ke tanah. Jack terkejut, teknik andalannya kalah begitu saja oleh gerakan sederhana. Motobe berkata, gigi yang Jack banggakan kini berserakan di tanah. Ia menambahkan, sebaiknya pertarungan ini cukup sampai di sini dan menyuruh Jack pulang. Namun, Jack tidak terima diremehkan. Ia kembali menyerang Motobe bertubi-tubi sampai Motobe tersudut di sebuah pohon. Saat menerima pukulan, Motobe justru memuji kegigihan Jack. Motobe mengatakan, kalau orang biasa mungkin sudah menyerah sejak lama, dan ia tidak akan membiarkan Musashi membunuh tekad kuat yang dimiliki oleh Jack. Dengan satu tendangan balasan, Motobe berhasil menghentikan serangan Jack. Ia lalu meluncurkan beberapa senjata tajam, namun Jack masih mampu menangkisnya. Tidak berhenti di situ, Motobe mengeluarkan rantai, melilitkan ke kaki Jack, lalu menariknya dengan keras, hingga tubuh Jack terhempas ke tanah. Saat Jack berusaha bangun, sambil mencabut senjata yang masih menancap di tubuhnya, Motobe kembali melemparkan rantai tersebut. Kali ini, tepat menghantam wajah Jack. Belum sempat Jack pulih, Motobe kembali mengayunkan rantai ke arah wajahnya, membuat Jack benar-benar babak belur. Tak membuang waktu, Motobe meraih lengan Jack, meletakkannya di bahunya, lalu membanting Jack dengan keras ke tanah. Ia segera mengunci lengannya, dan dari balik bajunya, tampak berbagai senjata lain yang masih ia simpan. Dengan cekatan, Motobe mengikat tangan Jack ke belakang, membuatnya benar-benar tak berdaya. Motobe berkata bahwa ia bisa saja membunuh Jack saat itu juga, namun memilih untuk tidak melakukannya. Setelah itu, ia pun berbalik pergi, meninggalkan Jack yang masih terikat tak berdaya di taman. Itulah pertarungan Jack Hanma melawan Izo Motobe di Bakido. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.